Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kalor. Apa itu kalor dan apa pengaruhnya terhadap benda? Simak terus videonya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kalor. Perhatikan dulu ya gambar berikut ini. Dari gambar ini tampak bahwa beberapa anak sedang duduk mengelilingi api unggun. Dan ternyata badan anak-anak tersebut terasa lebih hangat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kalor yang mengalir dari api unggun ke badan anak-anak tersebut. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor ada dua jenis. Yang pertama ada satuan kalori, dilambangkan dengan kal. Dan yang kedua adalah joule, dilambangkan J. Setiap satu kalori nilainya sama dengan 4,184 joule dan biasa dibulatkan menjadi 4,2 joule. Dan setiap 1 joule sama dengan 0,239 kalori atau dibulatkan menjadi 0,24 kalori. Ini yang harus adik-adik ingat ya. Terdapat dua pengaruh kalor pada benda. Apa sajakah itu? Pengaruh yang pertama adalah kalor dapat mengubah suhu benda. Dan pengaruh yang kedua adalah kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, inilah yang akan kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dari pengaruh yang pertama, yaitu kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kalor dapat mengubah suhu benda. Faktor yang pertama adalah faktor massa benda. Adik-adik ingat ya, massa benda dengan satuan kilogram. Faktor yang kedua adalah jenis benda. Nah, untuk jenis benda ini dipengaruhi oleh yang namanya kalor jenis, karena setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Kemudian faktor yang ketiga adalah kenaikan suhu atau perubahan suhunya ya. Adik-adik ingat, untuk perubahan suhu harus mengurangi antara suhu akhir dan suhu awal. Dari ketiga faktor ini kita dapat menuliskan menjadi sebuah rumus untuk menghitung berapa sih kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Maka kalor yang dibutuhkannya sama saja dengan massa benda dikali dengan kalor jenisnya, kemudian dikali lagi dengan kenaikan suhunya. Atau kalau dibuat menjadi bentuk rumus atau lambang, maka dituliskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Rumus ini supaya lebih ingat, adik-adik cukup mengingatnya Q macet ya, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor yang diperlukan dengan satuan joule. Kemudian M adalah massa bendanya dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram Kelvin atau setara dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan satu lagi delta T adalah kenaikan suhu yang satuannya boleh menggunakan Kelvin atau derajat Celcius. Nah, sekarang untuk memahami berapa jenis kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda, maka kita harus berlatih mengerjakan soalnya. Soalnya adalah hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan
250 gram air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ayo kita jawab bersama-sama. Seperti biasa kita tuliskan dulu ya yang diketahuinya. Yang pertama adalah masanya 250 gram. Tapi ingat ya, harus dalam satuan kilogram. Jadi kita harus mengubahnya dulu. Dari 250 gram menjadi kilogram, maka caranya adalah 250 dibagi dengan 1000. Nah, untuk mempermudah kita coret dulu ya, nolnya 1. Yang tersisa tinggal 25 per 100. Dan untuk menyederhanakan, maka kita bagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25, jadi jawabannya 1. Kemudian per 100 dibagi 25, jadi jawabannya 4. Jadi 250 gram itu sama saja dengan 1/4 kilogram. Atau kalau mau dijadikan desimal, jadi tinggal 1 dibagi 4. Jawabannya adalah 0,25 kilogram. Kenaikan suhunya, ingat ya, suhu akhir diambil suhu awal, jadi 70 diambil 30, jadi sama dengan 40 derajat Celcius. Dan satu lagi yang diketahuinya adalah kalor jenisnya. Nilai kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang kita masukkan semua angka-angkanya ke rumus kalor. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya. Q sama dengan nilai M-nya kita gunakan yang paling sederhana ya, yaitu 1/4 dikali nilai C-nya adalah 4200 dikali delta T-nya atau kenaikan suhunya adalah 40. Nah, ini untuk lebih mempermudah kita bagi dulu ya, 40 dibagi 4. Jawabannya adalah 10. Jadi 10 dikali 4200, jadi jawabannya adalah 42.000 Joule. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas perubahan kalor yang kedua, yaitu kalor dapat mengubah wujud benda. Perhatikan baik-baik perubahan wujud berikut. Ada tanda panah berwarna merah, artinya menyerap kalor. Misalnya perubahan mencair, menguap, dan juga menyublim. Dan tanda panah berwarna biru adalah yang melepaskan kalor. Misalnya membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Dari proses perubahan wujud ini, kita dapat mengetahui bahwa kalor dapat mengubah wujud benda tanpa mengubah suhunya. Nah, peristiwa ini biasa disebut dengan peristiwa yang namanya adalah kalor laten. Nah, untuk kalor laten terbagi menjadi dua macam. Jenis yang pertama adalah kalor penguapan atau pengembunan. Dan yang kedua adalah kalor peleburan atau pembekuan. Nah, untuk kalor penguapan atau pengembunan dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U. Dan untuk kalor peleburan dan pembekuan bisa menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Nah, keterangannya adalah Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud dengan satuan Joule. M adalah massa zat yang berubah wujud dengan satuan kilogram. U adalah kalor uap atau kalor embun dengan satuan Joule per kilogram. Dan L adalah kalor lebur atau kalor beku dengan satuan Joule per kilogram juga.
Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya ya yang berkaitan dengan kalor laten. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es menjadi air jika diketahui kalor lebur es adalah 336.000 joule per kilogram. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan dulu masanya sama dengan 500 gram. Ingat ya, harus kita ubah menjadi satuan kilogram. Masih ingat caranya? Ya, betul, caranya adalah 500 dibagi dengan 1000. Kita coret dulu ya nolnya. Atas coret 2, bawah juga dicoret 2. Jadi 5 dibagi 10 sama saja dengan 1/2 kalau mau disederhanakan ya. Atau kalau mau dijadikan bentuk desimal jadinya 0,5 kg. Kalor leburnya sama dengan 336.000 joule per kilogram. Nah, yang kita cari adalah nilai Q atau kalornya. Q sama dengan M kali L. Masanya yang dipakai adalah 1/2 atau setengah dikali dengan 336.000. Jadi 336.000 dibagi 2 sama dengan 168.000 joule. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Air bermasa 200 gram dengan kalor uap 2.260.000 joule per kilogram. Berapa kalori yang diperlukan untuk menguapkan separuh air tersebut? Nah, seperti biasa kita tuliskan yang diketahuinya ya. Mula-mula yang diketahuinya adalah massa sama dengan 200 gram. Tapi ingat yang ditanya adalah menguapkan separuh air. Jadi karena yang ditanya adalah separuhnya, separuh atau setengah dari massanya adalah hanya 100 gram ya. Nah, dari 100 gram ini kita jadikan kilogram, jadi 0,1 kilogram. Kalor uapnya 2.260.000 joule per kilogram. Yang ditanya berapa Q atau kalornya. Q sama dengan M dikali U. Jadi masanya 0,1 dikali kalor uapnya 2.260.000. Kita coret dulu nolnya 1 biar lebih mudah. Jadi yang tersisa adalah 226.000 joule. Nah, itulah tadi materi kita kali ini. Mudah-mudahan adik-adik paham ya. Apa itu kalor, bagaimana pengaruh kalor terhadap benda, sampai cara menghitung jumlah kalor. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.